sebagai warga pemukiman, baik vertikal maupun non vertikal, apa yang tindakan konkret yang kita bisa lakukan? Satu, yang paling penting adalah kasihi. Kita ramah. Ketika ramah, perhatikan cara kita bicara, cara kita tone nada bicara kita, volume kita, bahasa tubuh kita, pemilihan kata-kata yang kita pakai. Mereka yang demensia sangat ingat karena fungsi sel otaknya sudah berbeda dengan sel otak yang tidak mengalami demensia, mereka cenderung menjadi sensitif. Yang artinya apa yang mereka lihat itu dapat dimaknai berbeda. Jadi ketika mata kita mendelik hanya untuk mengingatkan sudah makan, itu dapat melukai perasaannya. Mereka tidak dengan sengaja ingin membuat kita susah, merepotkan kita tidak. Dia karena fungsi otaknya sudah berbeda, maka dia tidak menyadari apa yang dia lakukan. Maaf. Kemudian apa yang dilakukan? Misalnya kalau kita yang tinggal di pemukiman, di tiap tower ada beberapa lift. Nah, kalau tadinya kita biasa, pokoknya duluan-duluanan deh masuk ke lift. Mulai malam ini, mari kita beri kesempatan mereka, terutama yang lansia, berkebutuhan khusus, ibu hamil, atau ibu dengan anak-anak kecil, dahulukan mereka. Nah, ini adalah salah satu cara yang dapat kita lakukan sebagai warga pemukiman. Kemudian, sebagai anggota keluarga, mari kita ada buat mereka. Jangan pergi makan ke restoran atau pergi makan ke rumah makan bersama-sama, tapi semua anggota keluarga sibuk dengan HP-nya. Sementara si anggota keluarga kita yang lansia atau maupun yang demensia ini menjadi bengong sendiri. Nah, hal lain yang dapat kita lakukan adalah kita bisa membentuk kelompok dukungan internal di pemukiman. Saya belum melihat di lingkungan tempat tinggal saya tinggal ini di Green Palace di Kalibata City, saya belum melihat itu. Sebenarnya bisa saja karena secara struktur bangunan itu dimungkinkan sebenarnya. Nah, kemudian apalagi yang bisa dilakukan? Oke. Nah, di rumah, di unit, ada banyak cara yang bisa kita lakukan. Misalnya, beri label atau stiker di laci, di toples-toples, di teko, di berbagai barang yang biasa dipakai oleh ODD, orang dengan demensia. Tulis di stiker tersebut gula, garam, tapi tulis yang fontnya mudah dibaca, sehingga mereka walaupun mereka sudah lansia, mereka sudah demensia, bukan berarti mereka berhenti yang biasanya suka masak terus berhenti suka masak, tidak. Tapi bagaimana kita bisa melakukan usaha untuk melindungi mereka terkena dari hal-hal yang berbahaya. Oleh sebab itu kita bikin stiker supaya mudah dibaca. Jauhi atau simpanlah alat-alat atau benda-benda tajam jauh dari jangkauan mereka. Terus cara lain bisa di layout, di re-layout unit di dalam rumah gitu ya, itu bisa di layout untuk menghindari kemungkinan mereka kena benturan atau terjatuh. Jadi usahakan perabotan nggak terlalu banyak supaya memudahkan atau mereka leluasa untuk bergerak. Dan juga sangat penting nih di kamar mandi ada baiknya dibikin rail bar. Saya sendiri di kamar mandi saya bikin tuh rail bar, beberapa rail bar dekat toilet, dekat shower, dekat pintu, karena bisa saja, karena kan saya mikir begini, kita semua makin tua. Nah, jangan sampai nanti, saya mikirnya gini, jangan sampai nanti saya mencederai diri saya sendiri karena tidak melakukan usaha pencegahan dari awal, termasuk itu adalah mitigasi ya, dengan menginstal berbagai peralatan atau berbagai perlengkapan yang di kamar mandi misalnya. Kemudian juga bisa juga dengan gunakan teknologi. Nah, teknologi ini sebenarnya bisa tidak mahal, ada banyak aplikasi yang bisa kita unduh secara gratis. Jadi nomor ODD, anggota keluarga kita yang ODD, itu kita install aplikasi tersebut, kita sambungkan dengan HP kita sehingga kita bisa tahu mereka ada di mana. Dan juga kalau saya tuh pernah lihat di Taiwan,
kan ada kebiasaan kalau budaya etnis Cina di Taiwan, kebiasaan ketika mereka muda sebelum berangkat kerja mereka duduk dulu di warung teh gitu ya, di tea house. Nah, mereka minum teh di situ dulu, sarapan dulu. Nah, ketika sudah mereka pensiun, sudah lansia, kebiasaan dan mereka juga menjadi ODD, mereka tetap menjalankan kebiasaan itu. Nah, apa yang dilakukan oleh pemilik tea house di sana adalah mereka cukup melihat di pergelangan tangannya di Taiwan itu mereka dilengkapi dengan gelang atau juga topi. Di situ ada informasi nama yang bersangkutan, nama keluarganya atau caregivernya, dan nomor HP yang bisa dihubungin. Dan di sana mereka itu walaupun mereka mampir ke tea house, mereka tidak sadar bahwa mereka ke tea house misalnya, itu oleh pemilik tea house tetap dilayani. Mereka yang pergi ke salon, nah itu terjadi secara komprehensif di sana. Mungkin ada beberapa teman-teman bilang ya Taiwan kan kecil. Sebenarnya bukan kecil besarnya suatu daerah, tapi adalah bagaimana kita bisa berkomitmen menciptakan lingkungan yang ramah bagi ODD. Ini adalah contoh konkret yang kita bisa lakukan sebagai warga pemukiman. Nah, kemudian kita nggak bisa hanya kita saja, kita perlu dukungan di sekitar kita. Misalnya untuk lingkungan yang di pemukiman vertikal. Kita ada badan pengelola, siapapun badan pengelolanya, RT maupun RW, dan juga untuk pemukiman yang non-vertikal. Itu berikut ini saya tampilkan beberapa contoh konkret yang dapat dilakukan. Yang pertama yang paling utama adalah kenali warga dengan baik dan kebutuhan mereka. Jadi bukan hanya sekedar nama mereka terdaftar di dalam bank data, namanya di mana, unitnya, pemilik atau penyewa, tidak hanya itu, tapi kenali dengan baik. Misalnya, apakah yang bersangkutan itu ada anggota keluarga lain di rumahnya. Di masa pandemik saya berkali-kali karena tugas saya sebagai salah satu koordinator Satgas COVID di lingkungan tempat tinggal saya, itu saya berkali-kali mendapatkan kasus-kasus lansia terkena COVID tapi tinggal sendiri dalam unitnya. Nah, itu sangat disayangkan bila tidak bisa dengan segera memberikan bantuan. Bantuan bisa diberikan kalau pengelola maupun RT dan RW itu mengenali dengan baik warganya, kenali kebutuhan mereka. Kemudian selenggarakan kegiatan pencegahan bersama-sama, rangkul seluruh warga untuk bersama-sama melakukan usaha pencegahan dengan melatihan fisik. Sama-sama bikin kegiatan senam otak. Nanti setelah ini akan ditayangkan oleh Mas Teguh video untuk senam otak, contoh untuk senam otak. Kemudian lakukan kegiatan-kegiatan yang intelektual. Zaman dulu itu zaman kakek nenek kita kan biasa ada kebiasaan di warung kopi main catur misalnya. Nah, atau kalau di kesukuan saya ingat zaman nenek saya, zaman kakek saya, itu acara keluarga main kartu gitu. Mari kita lihat sisi positifnya. Sisi positifnya adalah berlatih intelektual, olahraga intelektual, olahraga otak, dan tetap bersosialisasi sebagai usaha untuk pencegahan demensia, asal tidak disalahgunakan. Lakukan pengelola dalam hal ini bisa menyelenggarakan kegiatan-kegiatan spiritual, bukan saja satu agama tertentu, tapi mengakomodir berbagai agama dari warganya. Dan juga melakukan kegiatan-kegiatan dukungan psikologis. Dan juga secara infrastruktur itu sebaiknya di pemukiman, terutama di pemukiman yang vertikal, itu kan kalau bagi lansia itu agak membingungkan. Misalnya bapak saya saja yang sangat aktif sampai sekarang masih nyetir, masih jogging 10 kilo, kalau datang ke apartemen ini, ke tower saya, dia suka bingung nih, tower saya yang mana, unit saya yang mana. Untungnya beliau, saya dikenal oleh security, beliau dikenal security, oh bapaknya Kak Irin. Nah, itu langsung diantarkan, dipencetkan tombol di lift ke unit saya, begitu. Nah, tapi bagaimana bila tidak dikenal? Itu pentingnya dibikin signature atau tanda-tanda, misalnya tanda dengan jelas terlihat bukan saja di bagian depan, tapi misalnya selasar diberikan tanda arah panah, kalau misalnya dari Sakura mau ke Mawar misalnya, misalnya dari Sakura mau ke arah Musola misalnya. Nah, itu ada baiknya diberikan tanda-tanda atau signage. Dan juga dengan memberikan signage itu akan merupakan usaha untuk meminimalkan kemungkinan mereka jatuh, tergelincir,
kebentur misalnya. Nah, itu akan sangat baik bila dari pengelola menyediakan signet-signet yang dapat membantu warga, terutama lansia, terutama ODD, untuk tidak mengalami hal-hal yang dapat melukai atau merugikan mereka. Dan kemudian lakukan, seperti tadi saya katakan di awal beberapa menit yang lalu, selenggarakan kegiatan pemeriksaan kesehatan rutin. Saya tahu di komplek Kalibata City ada kegiatan rutin pemeriksaan kesehatan, tapi sudah sangat perlu dalam kegiatan pemeriksaan kesehatan rutin itu juga dilakukan screening demensia. Nah, kalau kita belum punya jaringan kemana bisa untuk screening demensia, silakan hubungi Alzi. Saya bukan mempromosikan diri saya di sini, tidak, tapi menghubungkan ke yang memang sudah biasa melakukannya, dan itu menjadi salah satu layanan yang mereka berikan. Lakukan layanan-layanan, selenggarakan layanan-layanan screening demensia. Kemudian lakukan kegiatan pelatihan bagi caregiver dan kegiatan caregiver. Caregiver di sini ada dua. Satu yang biasa terjadi di Indonesia adalah anggota keluarga yang menjadi caregiver atau yang pendamping atau yang ngurusin gitu. Yang kedua adalah yang profesional caregiver, artinya bisa diambil dari yayasan-yayasan penyedia perawat-perawat. Namun sayangnya masih sangat minim perawat-perawat dari yayasan yang sudah dibekali dengan keterampilan sebagai caregiver demensia. Banyak perawat untuk misalnya untuk bayi, untuk lansia, tapi penanganan untuk caregiver demensia itu dibutuhkan keterampilan yang lebih khusus. Bicara soal keterampilan, nanti di slide berikut itu akan ada slide tentang pelatihan dalam waktu dekat tanggal 25 November yang akan diadakan Alzi. Nah, itu sangat bagus untuk caregiver. Bahkan menurut saya di pemukiman kita sudah perlu melakukan kegiatan-kegiatan pelatihan untuk keterampilan dasar bagi caregiver, karena kita pahami demensia itu kan bertahap, ada dari ringan, sedang, ke berat. Nah, penanganan untuk yang oke lah, yang ringan itu tidak butuh bantuan, masih bisa melakukan aktivitas mandiri. Tapi untuk yang sedang hingga ke yang berat, itu sudah membutuhkan bantuan untuk meminimalkan mereka mengalami kejadian yang dapat melukai mereka. Sedangkan untuk yang berat kita pahami umumnya sudah bedridden, artinya semua aktivitas sudah di tempat tidur. Nah, ini sangat membutuhkan bantuan caregiver, bukan saja perawat, karena ketika bicara perawat tentu bicara cuan, biayanya mahal. Nah, itu sebenarnya anggota keluarga perlu mengikuti pelatihan sebagai caregiver. Nah, ini sebenarnya dari sisi badan pengelola dapat menyelenggarakan kegiatan seperti ini. Nah, saya sendiri kan di Kalibata adalah salah satu master trainer untuk caregiver untuk Asia. Manfaatkan saja, saya nggak narik biaya kok, gitu. Itu adalah cara saya paying back the community. Kemudian sangat penting sebenarnya tersedianya layanan hotline 24 jam setiap hari, bukan saja untuk demensia, termasuk untuk berbagai kasus atau masalah yang dihadapi oleh warga di pemukiman. Misalnya saya sendiri di tower tempat saya tinggal berkali-kali menyaksikan ada peristiwa KDRT misalnya. Atau pernah tuh di tower saya ada warga yang harus dievakuasi bukan karena pandemi, tapi ketimpa lemari. Nah, itu tetangga depan unit saya persis waktu itu. Nah, sejak dia tertimpa, terus saya langsung lapor ke Pak RT, kemudian kami evakuasi ke rumah sakit, dan dia akhirnya berbulan-bulan harus di rumah sakit, dan hingga akhirnya dibawa pulang ke tempat asalnya di Bandung, dan akhirnya meninggal di sana. Nah, kalau saja semua tower, semua warga memiliki akses mendapatkan ada akses hotline 24 jam setiap harinya, maka kita dapat meminimalkan resiko-resiko yang tidak diinginkan yang dapat terjadi. Dan juga sangat penting dibentuk warden. Warden artinya begini, kalau untuk artinya gini, di setiap tower terbentuk sistem, bila ada kejadian siapa orang pertama dihubungi, dari orang tersebut kemana sampai akhirnya nanti ke rujukannya kemana. Bila untuk medis, rujukan ke rumah sakit mana terdekat, klinik mana terdekat, siapa yang akan menghubungi anggota keluarganya bila yang bersangkutan tidak tinggal bersama anggota keluarganya. Nah, bila terbentuk sistem warden, maka kita bisa dengan segera memberikan respon yang dibutuhkan sesuai dengan kasus-kasus yang dialami, termasuk kasus yang berkaitan dengan demensia.